Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada salah satu tokoh besar Islam yang mendunia yang bernama Zunnun. Karena dia berasal dari Mesir, dia dikenal sebagai Zunnun al-Misri, Zunnun orang Mesir. Ketika dia masih hidup, orang tidak mengenalnya sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Ia malah semakin dikritik dan dicemoh karena dianggap kafir, sesat dan murtad. Tetapi ia tidak pernah menanggapi semua tuduhan itu dengan kemarahan atau serangan balik. Dia bahkan menunjukkan dirinya seolah-olah dia mengakui seluruh celaan itu. Selama dia hidup, orang tidak tahu bahwa Zunnun adalah salah satu waliullah, kekasih Allah. Banyak orang yang sudah mengetahui kedekatannya dengan Tuhan setelah Zunnun meninggal dunia. Menurut Al-Husiri, pada malam wafatnya Zunnun, 70 orang bermimpi melihat Nabi. Dalam mimpi itu Nabi berkata, "Saya datang untuk melihat Zunnun, wali Allah." Dikatakan bahwa setelah kematiannya tertulis di dahinya, "Ini adalah kekasih Tuhan yang mati untuk mencintai Tuhan dan dibunuh oleh Tuhan." Masih menurut Al-Husiri, pada saat pemakaman Zunnun, burung-burung di langit berkumpul di peti matinya sambil melebarkan sayapnya seolah-olah untuk melindungi jenazahnya. Saat itulah orang Mesir menyadari kesalahan mereka dengan memperlakukan Zunnun selama ini. Banyak cerita tentang Zunnun dan hampir semua kisah hidupnya menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kisah-kisah ini adalah panduan bagi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah yang diceritakan tentang Zunnun adalah kisah seketika ia belajar menggunakan perahu bersama murid-muridnya di Sungai Nil. Al-Kisah, suatu hari mereka berlayar di Sungai Nil. Mereka yang bersenang-senang di sungai tidak hanya orang-orang alim seperti Zunnun dan murid-muridnya, tetapi juga orang-orang yang menggunakan rekreasi sebagai alat untuk melakukan kemaksiatan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan dua kelompok yang memiliki ideologi yang berbeda. Di satu perahu ada Zunnun, sang kiai bersama murid-muridnya. Mereka melantunkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perahu lain ada sekelompok anak muda yang sedang memetik gitar meneriaki dan bertingkah usil kepada murid-murid Zunnun. Karena para muridnya percaya bahwa doa Zunnun diijabah. Mereka meminta Zunnun untuk berdoa kepada Allah agar kapal pemuda itu ditenggelamkan jauh ke dalam dasar sungai Nil. Zunnun kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, karena Engkau telah memberi mereka kehidupan yang menyenangkan di dunia ini, berilah mereka juga kehidupan yang menyenangkan di akhirat." Para muridnya tercengang. Awalnya mereka berharap Zunnun akan mendoakan anak-anak muda yang ugal-ugalan itu agar ditenggelamkan oleh Tuhan karena anak muda itu melihat hidup sebagai kesenangan saja. Tapi anehnya bin ajaib, Zunnun hanya berdoa seperti di atas. Para muridnya terkejut mendengar doa Zunnun. Saat perahu anak pemuda itu mendekat, mereka melihat Zunnun berada di dalam perahu itu. Mereka menyesal dan minta maaf. Entah bagaimana melihat wajah Zunnun membawa mereka kesucian. Zunnun menemukan alat musik mereka dan mereka bertobat kepada Tuhan. Saat itulah Zunnun mengajarkan murid-muridnya, hidup yang menyenangkan di akhirat adalah taubat di dunia. Dengan cara ini, kalian dan mereka puas tanpa merugikan siapapun. Ketika tertarik dengan cerita Zunnun ini, kita terbiasa menaruh dendam kepada orang-orang di sekitar kita. Seringkali setelah kita menjalani kehidupan yang baik, kita merasa kesal dengan orang yang kita anggap buruk. Ketika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, kita berharap kita bisa membalas keburukan itu dengan keburukan kita lagi. Maka dari itu kita sering menutupinya dengan mengatakan, agar ini menjadi pelajaran bagi mereka. Zunnun melanjutkan tradisi Rasul Allah yang mengajarkan kita untuk membalas kejahatan orang lain dengan kebaikan. Bayangkan ketika kalian berdoa agar saingan kalian hancur atau agar musuh Anda binasa, Anda hanya akan mendapatkan satu keuntungan, kepuasan dengan kehancuran saingan Anda.
Tetapi ketika Anda berdoa, "Ya Allah, ubah kebencian musuh saya menjadi kasih sayang," Anda akan bermanfaat bagi semua orang. Sama seperti doa Zunnun al-Misri. Dulu Nabi Isa alaihissalam dan para muridnya lewat di depan sekelompok pemuda ugal-ugalan juga. Mereka tidak hanya melakukan perbuatan maksiat ketika rombongan Nabi Isa datang. Bahkan mereka juga melempari Nabi Isa dengan batu. Nabi Isa berhenti dan hanya memandang mereka untuk kemudian berdoa kebaikan bagi mereka. Murid-muridnya bertanya, "Mereka melemparimu dengan batu, tetapi mengapa engkau membalas dengan doa yang baik?" Nabi Isa menjawab, "Itulah perbedaan antara kami dan mereka. Mereka mengirim kami buruk dan kami mengirim mereka baik." Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dilempari oleh orang-orang di Taif ketika Rasulullah sedang mengajak mereka masuk Islam sampai kaki Rasulullah berlumuran darah. Ketika malaikat datang kepadanya menawarkan untuk menimpakan gunung pada orang-orang yang menyerangnya, Nabi hanya berkata, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti." Zunnun al-Misri mengajarkan kita tradisi para nabi dan orang-orang soleh, membalas keburukan dengan kebaikan. Marilah kita menjadi seperti pohon mangga di pinggir jalan yang dilempari orang-orang dengan batu, tetapi yang dilempari mengirimkan kepada si pelempar itu adalah buah yang sudah matang. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Salah satu perbuatan baik yang memiliki nilai yang sangat tinggi adalah membalas orang jahat dengan kebaikan. Ini bukanlah suatu hal yang mustahil. Namun inilah ajaran kesucian yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.